Siap, Pak, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya terpaksa jam segini tadi, jam 4 itu saya ngasih materi di tempat di Komisi Yudisial ya, di tempat magang. Ada mahasiswa magang dari UIN 45 sama UNW. Ada 3 universitas magang di Komisi Yudisial. Saya disuruh ngisi materi oleh Ketua Komisi Yudisial soal praktek di pengadilan. Jadi itu sampai sore, jadi hujan besar, baru pulang ke rumah, mandi, makan, akhirnya terpaksa kita mulai kuliah jam segini. Baik, kemarin kita sudah sampai soal terbentuknya sebuah negara itu berdasarkan beberapa teorinya. Sekarang kita masuk ke teori kedaulatan. Jadi teori kedaulatan ini adalah teori paling utama atau terpenting dari berdirinya sebuah negara. Karena bicara soal kedaulatan, maka dia akan bicara bagaimana dia caranya mengurus, mempertahankan, dan mesejahterakan masyarakatnya. Besarkan dulu. Sudah terlihat? Terlihat ya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat. Apa itu teori kedaulatan? Itu pasti pertanyaan yang muncul. Apa yang dimaksud dengan teori kedaulatan? Apa itu kedaulatan? Bagaimana cara bekerjanya sebuah kedaulatan? Dan bagaimana cara mengontrol dan mengawasi sebuah kedaulatan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan yang sangat lumrah terhadap bagaimana berpikir untuk memajukan sebuah negara dan mesejahterakan masyarakatnya. Jadi kedaulatan itu secara etimologi berarti kekuasaan tertinggi. Dia bisa disebut dengan kekuasaan tertinggi. Kalau diambil dari bahasa Arab, dia berarti daulah, arti kekuasaan juga. Di sementara itu dalam bahasa Latin, supremus, artinya tertinggi. Nah, jika dalam bahasa Latin kedaulatan itu supremus dan berarti tertinggi, maka dalam bahasa Inggris kedaulatan itu adalah Suffraganity dalam bahasa Jerman, Suveräniteit dalam bahasa Belanda, Suverenate. Hampir mirip. Ini yang kalau di Lombok disebut dengan dialek. Dialeknya berbeda-beda cara menyebutannya. Nah, kalau di Eropa itu hampir mirip penyebutan mengartikan sesuatu, tapi secara dialek berbeda-beda kemudian. Nah, sedangkan di Indonesia yang kita ambil berdasarkan dari KKB ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kedaulatan itu berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya. Jadi ketika dia menguasai sebuah daerah itu dan dia menjadi bupati, itu dianggap sebagai sebuah kekuasaan sebuah negara untuk bagaimana negara itu dijalankan dengan sistem pemerintahan pada negara itu. Jadi sebuah negara bekerja atau berjalan itu tergantung dari sistem pemerintahannya. Nah, bagaimana cara dia membuat sistem pemerintahannya? Apakah dia membuat sistem pemerintahannya check and balances seperti Indonesia hari ini untuk saling kontrol, atau dia membuat sistem pemerintahannya tertutup kemudian orang diproteksi, tidak bisa ketemu raja, tidak bisa bercengkrama dengan raja karena adanya proteksi tadi misalnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kedaulatan itu berkaitan atau memiliki hubungan dengan negara, baca pemerintahan. Jadi dia hampir sama antara negara dan pemerintahan, tapi tidak serupa posisi kedudukannya. Kalau negara itu berlaku untuk semua warga negaranya, tapi kalau pemerintahan itu berlaku hanya kepada birokrasi. Kalau kemudian orang-orang yang bekerja di pemerintahan, orang-orang yang bekerja di pemerintahan, orang-orang yang bekerja di pabrik, orang-orang yang bekerja intelektual di kampus misalnya, atau menjadi guru dan menjadi dosen,
pada dasarnya semua itu bisa dilihat dari bagaimana dia mengatur sumber daya manusia dengan sumber daya pemanfaatan sumber daya alamnya. Itu harus dibuat secara seimbang. Jadi orang-orang itu bekerja di misalnya birokrasi. Ketika birokrasi bekerja, itu bagaimana birokrasi ini kemudian memprogramkan sesuatu yang kemudian menjadi kebutuhan masyarakat. Kalau zaman sekarang kita kenal dengan namanya Musbangdes atau Musbangdes ya, suara desa terusnya. Kemudian kalau sistem pemerintahan kita kenal ada namanya GBHN sebelumnya. Nah, itu bagian kemudian bagaimana bekerjanya sebuah pemerintahan. Nah, ini hampir semua ahli tata negara ATN itu membahas tentang teori kedaulatan. Jadi hal-hal yang terkait soal negara pasti dia akan membahas soal teori kedaulatan. Cuma kedaulatan ini kemudian bagaimana caranya memanfaatkan sebuah kedaulatan itu untuk kepentingan semua. Bekerjanya ASN adalah bekerjanya dia sebagai pelayan publik misalnya. Hal-hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat publik, bukan kebutuhan pejabat gitu. Memang membahas sebuah teori kedaulatan ini tidak bisa dibahas sekali atau dua kali pertemuan kemudian kita sudah ingat. Nanti kita akan bicara berapa banyak jenis teori kedaulatan. Nah, ketika bicara jenis teori kedaulatan, maka kita akan bicara soal negara dalam arti semi kemudian. Semi ini maksudnya tidak mutlak dia sebuah negara, tapi dia berbentuk semi seperti sistem pemerintahan, misalnya seperti itu. Nah, Plato itu mengungkapkan bahwa sumber kekuasaan negara itu adalah bukan pangkat, bukan kedudukan, kata Plato, atau jabatan, juga bukan harta yang dimiliki dari kekayaan, dan bukan pula dewa atau apapun yang dianggap ilahi. Plato itu sendiri adalah seorang pemikir ketatanegaraan yang berasal dari Yunani. Itu di zaman Yunani kuno. Nah, Plato juga membedakan kekuasaan negara menjadi dua bagian. Ada yang disebut paten dan ada disebut dengan bia paten. Nah, adalah suatu kekuasaan negara yang berfungsi untuk memiliki kewenangan dalam mengatur urusan yang ada di dalam negeri dengan cara persuasi. Sedangkan BIA adalah sesuatu kekuasaan negara yang berfungsi untuk mengurus urusan luar negeri dan biasa disebut dengan istilah kedaulatan ke luar negeri. Itu yang dimaksud dengan teori kedaulatan. Jadi ada yang menyebutnya dengan paten, ada yang menyebutnya dengan BIA. Paten itu suatu kekuasaan negara yang berfungsi untuk memiliki kewenangan. Jadi ketika orang mempunyai kekuasaan, dia mempunyai jabatan, maka dia pasti memiliki kewenangan. Nah, kewenangan-kewenangannya ini yang kemudian menjadi tugas dari pemimpin untuk mengembangkannya, misalnya, atau untuk memajukannya. Nah, itu kemudian pentingnya sebuah teori kedaulatan. Jadi, dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada masyarakat di belakangnya, misalnya. Atau tanpa ada masyarakat yang memanfaatkan ilmunya, yang memanfaatkan kemudian posisinya untuk yang lebih luas misalnya. Jadi membangun negara itu tidak cukup dengan Bali misalnya, tidak cukup dengan Jawa di luar Jawa Barat dan Jakarta, tidak cukup dengan Medan atau Jogja misalnya, atau Jogja dengan Lombok misalnya. Itu tidak cukup. Jadi pertama dia harus konsisten untuk ininya. Yang kedua, proses apa istilahnya deh? Saya lupa namanya. Baik, Plato itu mengatakan bahwa hukum yang dijadikan sebagai sumber kekuasaan negara akan mewujud beberapa hal. Pertama, hukum dapat menumbuhkan moralitas yang terpuji dan keberadaan yang tertinggi baik untuk memerintah ataupun yang diperintah. Nah, dengan moralitas yang tinggi, maka kita dapat mencegah agar pemerintahan tidak berlaku seenak-enaknya atau sewenang-wenangnya, atau sering disebut dengan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum misalnya.
Nah, jadi ketiga, jika pemerintah tidak berlaku seenaknya, tugas yang dijalankan tidak menyimpang, maka pemerintahan akan mendapatkan sambutan positif dari warga negara. Nah, dengan sistem pemerintahan yang baik dan benar, serta tugas-tugas yang dikerjakan tidak menyimpang, maksiat antara pemerintah dan warga negara. Jadi itu proses bagaimana untuk apa istilahnya ini, saya lupa. Jadi itu mewujudkan hukum itu kemudian di depan, bukan lagi hukum itu berposisi di belakang atau di luar. Nah, hukum ini lahir sebetulnya karena norma kesusilaan Sinyal kayaknya ini menghilang. Emang gangguan dari Pak dosen ya? Atau dari saya aja? Kayaknya sama. Oh, berarti sama. Sama. Umi lagi bertamu ini. Lagi bertamu nih Umi ini. Sama. Oh, berarti dari Pak dosen ya? Iya, kayaknya terputus ya? Iya. Iya, Umi. Di mana itu Atun? Di rumah, Umi. Sehat, Umi. Alhamdulillah, Mardial. Nah, enggak pernah kelihatan. Saya Iya, besok Lagi sibuk, ya. Umi. Kalau offline saya besok izin jamnya Pak Johan. Oke. Pegawai. Mana dia? keluar sendiri ya. Hilang sinyal saya tadi. Maaf. Nggak apa-apa. Tiba kok di luar. Tadi sampai di sini ya, di Plato ya. Iya, Pak. Jadi Iya, Pak. Plato itu mengatakan bahwa hukum yang dijadikan sebagai sumber kekuasaan negara itu akan mewujudkan beberapa hal. Jadi kalau menurut Plato itu ada 4 hal yang akan diwujudkan ketika norma hukum itu menjadi sumber kekuasaan utama. Jadi hukum dapat menumbuhkan moralitas yang terpuji dan keadapan yang tinggi, baik itu untuk yang memerintah maupun yang diperintah. Nah, dengan moralitas yang tinggi, maka kita dapat mencegah agar pemerintahan tidak berlaku seenak-enaknya atau sewenang-wenangnya. Nah, ini yang sering disebut dengan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum atau perbuatan sewenang-wenang. Nah, karena ketika orang berkuasa,
dia pasti tergoda untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan semena-mena. Itu pasti tergoda di ini pejabat. Jadi makanya pembentukan moralitas yang tinggi itu sangat penting untuk membentuk masyarakat Indonesia yang berpendidikan misalnya. Itu. Kemudian yang ketiga, jika pemerintah tidak berlaku seenaknya atau tugas yang dijalankan tidak menyimpang, maka pemerintahan akan mendapatkan suatu positif dari warga negaranya. Nah, dengan sistem pemerintahan yang baik dan benar, serta tugas-tugas yang dikerjakan tidak menyimpang, maka akan memunculkan keharmonisan antara pemerintah dan warga negaranya. Ini yang sering disebut ketika proses pemerintahan, proses pendidikan, proses di kampus semua dilakukan dengan cara-cara maksudnya tidak merusak lingkungan, kemudian terpeliharanya lingkungan hidup maupun yang lainnya. Kalau caranya itu dilakukan kemudian dengan cara membangkitkan partisipasi masyarakat, maka proses yang harus dilakukan adalah proses bagaimana tidak ada kemudian soal persinggungan ya. Kalau dia berjalan dengan baik, pasti dia akan baik hasilnya. Tapi kalau dia berjalan kemudian ada yang tidak suka, pasti tidak baik hasilnya dalam membuat sistem pemerintahan. Kedaulatan menurut ini itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam negara. Sifat-sifat kedaulatan yang tunggal, asli, abadi, dan tidak terbagi untuk mengetahui yang memiliki kekuasaan tertinggi. Nah, dalam negara itu ada 5 teori tentang teori kedaulatan. Pertama, teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Nah, kalau teori kedaulatan rakyat itu yang kita kenal dengan sistem demokrasi. Dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Nah, sistem pemilunya pun digunakan adalah sistem pemilu yang demokratis. Nah, sistem pemilunya. Kalau di hukum, bagaimana membangun pemerintahan, yaitu harus dibangun dengan sistem yang transparansi dan partisipatif. Jadi terbuka dan membangkitkan partisipasi masyarakat. Dan kita mau belajar soal kampus merdeka misalnya. Teori kedaulatan Tuhan. Nah, teori kedaulatan Tuhan mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah dimiliki Tuhan. Jadi kekuasaan para raja-raja ini itu milik Tuhan. Teori ini berkembang pada abad pertengahan, yaitu abad ke-5 sampai dengan abad ke-15. Kalau bicara abad ke-5 berarti sebelum lahirnya Rasul. Rasul kan lahir di abad ke-6, 571 Masehi. Jadi teori kedaulatan Tuhan ini sudah muncul sebelum lahirnya Rasul, itu di abad ke-6. Nah, kenapa lahir di abad ke-6? Ini perkembangannya tidak lepas dari perkembangan agama Kristen. Jadi pada saat itu belum ada agama Islam. Jadi agama Kristen yang kemudian membentuk, mengakomodir, menjalankan pada saat itu. Pada saat posisinya belum ada agama yang lainnya kalau di Asia ya. Ada Buddha, ada Kristen, karena agama Kristen dibawa oleh para imperialisme dan kolonialisme itu, dan kapal dagang VOC. Nah, kedaulatan Tuhan merupakan jenis kedaulatan yang bersumber dari Tuhan yang diberikan kepada raja atau juga pihak penguasa. Lantaran hal tersebut dianggap raja dianggap sebagai utusan Tuhan, atau juga utusan dewa. Semua kebijakan yang dibuat penggunanya itu dianggap bersumber dari Tuhan. Nah, itu cara pandang di Muhammadiyah misalnya. Jadi kalau bicara Tuhan itu ya bagaimana kita membangun hubungan interaksi antara kita dengan Tuhan kita. Ada pertanyaan dulu? Teori kedaulatan Tuhan juga menurut teori ini setiap aturan-aturan yang dibuat
Jadi teori ini setiap aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin negara dipercaya oleh warga negaranya berasal dari Tuhan. Hal ini dikarenakan pemimpin negara yang memimpin negara dengan kedaulatan Tuhan. Coba di mute Tumi biar nggak keluar suaranya. Umi speak. Singkatnya, pemimpin negara ini dianggap memiliki kemampuan yang memegang kekuasaan dan berperan menjadi utusan Tuhan di dunia ini. Jadi raja itu adalah utusan Tuhan menurut teori kedaulatan Tuhan. Beberapa negara yang pernah menganut teori ini seperti Jepang, itu pernah menganut teori tentang kedaulatan Tuhan. Ethiopia dan lain-lain. Jepang pernah menerapkan kedaulatan Tuhan ini pada masa kepemimpinan Tenno Haika. Sementara itu, negara Ethiopia pernah menganut kedaulatan Tuhan pada masa kepemimpinan Raja Haile Selassie. Nah, dalam teori ini banyak yang akan mempercayakan raja untuk membuat semua aturan yang berkaitan dengan sistem tata negara. Dengan kata lain, rakyat dipaksa atau harus rela untuk mengikuti semua aturan-aturan yang ditetapkan oleh sang raja. Akan tetapi, pada saat itu kedaulatan raja ini mulai ditinggalkan oleh beberapa negara dengan alasan karena kedaulatan raja ini bisa memunculkan suatu kekuasaan atau jangan dihidupin mic-nya dulu ya, biar tidak mengganggu. Nah, pada saat ini kedaulatan raja mulai ditinggalkan. Kenapa mulai ditinggalkan? Karena akan memunculkan soal kekuasaan yang absolut. Nah, ketika memunculkan kekuasaan yang absolut, maka akan terjadi sistem pemerintahan yang otoriter atau diktator istilahnya. Ya, terlalu mempercayakan pemimpinnya, kemudian terlalu percaya diri bahwa dia adalah utusan Tuhan. Jadi ketika dia diktator, kemudian akan melahirkan masa anarki selanjutnya. Ketika anarki ya pasti ketidakpercayaan masyarakat terhadap bukan hanya kepada Tuhan, tapi terhadap agama. Nah, di situ jika bakal kemudian kenapa orang terbagi dalam dua dikotomi, misalnya setuju, tidak setuju, ikut yang ini, tidak ikut yang ini. Gitu. Nah, persoalannya itu tadi itu. Karena ketika bicara teori kedaulatan Tuhan, itu jelas. Nah, tapi ketika bicara teori yang lain, kemudian ada banyak teori yang membingkainya itu. Misalnya kita bicara tentang teori kewenangan, seberapa besar sih kewenangannya? Dari mana sumber kewenangannya? Kalau kita bicara soal kewenangan kemudian. Meskipun sudah mulai ditinggalkan, negara Thailand dan negara Brunei Darussalam memang menggunakan sistem pemerintahan raja. Tapi dalam menjalankan setiap tugas negaranya, kedua negara tersebut dibantu oleh Perdana Menteri. Jadi maksud saya keluar gitu. Gimana, Bu? Kedaulatan raja, penemu atau pelopor dari teori kedaulatan raja ini adalah Niccolò Machiavelli. Dia orang Itali. Kemudian teori Niccolò Machiavelli ini yang kemudian melahirkan yang namanya yang kita kenal antitesa dari masyarakat Homo homini lupus. Nah, di situ yang kemudian kita mengenal dengan sebutan masyarakat sosial kemudian. Jadi manusia ini tidak lagi kemudian menjadi masyarakat yang homo homini lupus, manusia yang satu menjadi serigala manusia yang lain. Nah, Niccolò Machiavelli beliau mengungkapkan teori ini melalui karyanya yang berjudul Prinsipal. Menurut Niccolò Machiavelli beranggapan bahwa raja merupakan seorang pemegang kekuasaan yang mutlak dalam suatu negara. Adapun beberapa tokoh yang menganut kedaulatan raja itu seperti F.E. Hegel, Jean Bodin, dan Thomas Hobbes. Itu ya tokoh-tokoh penganut teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan negara menurut Joslinek yang menciptakan hukum bukan Tuhan dan bukan pula raja, tetapi negara. Jadi hukum menurut Joslinek itu dia bukan Tuhan, bukan raja, bukan negara, tetapi dia adalah
dia adalah penjelmaan dari sebuah negara. Negara adalah satu-satunya sumber hukum. Oleh sebab itu, kekuasaan tertinggi harus dimiliki oleh negara. Itu argumentasi dari negara. Kemudian, ketika ini ya proses apa namanya istilahnya itu, negara ada satu-satunya sumber yang dimiliki oleh negara. Nah, menurut teori ini negara mempunyai hak untuk membuat suatu aturan hukum yang berfungsi untuk menjaga keteraturan yang ada di dalam suatu negara. Akan tetapi hal yang perlu digarisbawahi bahwa aturan hukum berdasarkan teori kedaulatan negara adalah negara memiliki kedudukan tertinggi daripada aturan hukum itu sendiri. Hal ini dikarenakan hukum adalah sesuatu aturan yang dibuat oleh negara. Nah, menurut Cable, bahwa yang memegang kekuasaan negara dalam negara adalah hukum. Makanya di Amerika itu ada terkenal teorinya itu tool of social engineering. Jadi hukum itu digunakan sebagai alat rekayasa sosial. Alat rekayasa sosial itu adalah maksudnya bagaimana hukum membuat misalnya orang berada di sini, kemudian bagaimana dia membuat hukum yang fleksibel, tidak merugikan orang lain dan sebagainya. Banyak ya. Nah, penemu atau pelopornya Machiavelli sudah. Setelah Machiavelli ada Francisco Hegel, Bodin, kemudian Thomas Hobbes. Aturan hukum yang ada di negara sebenarnya hukum berjalan dengan baik jika seluruh warga negara mentaati aturan tersebut dan tidak terkecuali para pemimpin atau pemegang kekuasaan. Setiap warga negara yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi yang sudah diterapkan di dalam aturan hukum tersebut. Nah, teori kedaulatan Tuhan ini dianut oleh beberapa negara seperti teori kedaulatan hukum ini dianut oleh beberapa negara. Seperti Indonesia, itu menganut teori kedaulatan hukum. Swiss, kemudian tokoh-tokohnya itu ada Immanuel Kant, Leon Bugit, Hugo, dan Groth, dan Krabbe. Jadi inilah tokoh-tokoh ilmu negara, tokoh-tokoh penganut teori hukum, teori ilmu negara maupun hukum tata negara. Nah, pada saat ini Hitler sangat mendominasi sistem pemerintahan Jerman. Bukan pada saat itu maksudnya. Sedangkan Stalin menjadi pemimpin diktator ketika memimpin negara Rusia. Raja Louis IV ini merupakan pemimpin diktator ketika memimpin pemerintahan Prancis. Ini yang kemudian dibunuh. Nah, berapa tokoh yang menganut teori kedaulatan negara ini seperti Paul Lambert, Paul Lambert lahir pada tahun 1879 dan mengembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1958. Sedangkan Jos Linek lahir pada tahun 1851, meninggal dunia pada tahun 1911. Nah, menurut Rousseau, kedaulatan rakyat pada dasarnya, pada prinsipnya adalah cara atau sistem yang bagaimana pemerintahan suatu negara, suatu negara yang hendak umumnya sudut atau sistem tertentu yang memenuhi ketentuan umum. Immanuel Kant juga sangat sebagai salah seorang tokoh pendukung teori kedaulatan rakyat mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan para warga negaranya. Kebebasan di sini dimaksud adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan undang-undang di sini yang hendak membuat adalah rakyat itu sendiri. Jika undang-undang adalah merupakan penjelmaan dari kemauan dan kehendak rakyat, jadi rakyat yang mewakili kekuasaan tertinggi atau berdaulat di dalam negara. Suhino. Baik, ada pertanyaan? Habis materi kita hari ini. Ada Pak, numpang bertanya Pak. Bukan numpang bertanya. Tanya, ya. Ya, silakan. Gini Pak, mengapa teori Tuhan tadi Pak kan? Mengapa teori Tuhan itu teori kedaulatan negara, teori kedaulatan raja tidak dapat diterapkan di Indonesia itu Pak? Teori kedaulatan Tuhan kenapa tidak diterapkan di Indonesia? Tadi sisi kelemahannya di situ. Ketika itu digunakan, kemudian rakyat tidak dibolehkan menentang apa yang dikatakan, misalnya dikatakan oleh suaminya. Tadi contohnya itu dia tidak boleh menjadi pemimpin, misalnya perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Nah itu maka bicara soal bicara takdir kemudian kan. Nah kalau bicara takdir maka seorang raja misalnya menjadi raja, dia menyatakan takdir menjadi raja karena dia adalah keturunan rajanya dan
persoalan kemudian pembuatannya itu apa istilahnya? Kemudian pembuatannya itu prosesnya di luar sistem yang tadi itu, soal sistem yang tadi itu, soal Tuhan misalnya, pembuatan manusia biasa ya, dia tidak kemudian, karena kalau dia mengikuti ajaran Tuhan, maka ada ajaran yang berbeda-beda kemudian. Yang Hindunya beda, Kristennya beda, Islamnya beda. Begitu juga dengan cek aja kan beda-beda lahannya. Tapi kalau kemudian mahasiswa diajak kemudian bagaimana caranya mempertanggungjawabkan sesuatu yang tadi pertanyaannya di dalam slide itu tidak ada penjelasan ya, tidak ada penjelasan terkait soal. Coba diulang tadi Pak. Halo? Iya Pak, ya Pak. Coba diulang tadi. Tidak ada penjelasan terkait soal mana yang terbaik gitu kan? Iya, kedaulatan negara yang kedaulatan, kenapa Indonesia tidak bisa diterapkan teori kedaulatan raja dan Tuhan. Tuhan. Itu tadi. Kalau Tuhan sudah jelas tadi ya, ketika dia melewati batas kemudian menjadi kepemimpinan, pasti dia akan beralasan bahwa saya ini adalah wakil Tuhan misalnya kan, atau dibisikin oleh Tuhan. Nah, ketika orang sudah mulai menjual soal Tuhan, maka dia kemudian menjadi pilihannya adalah tadi itu diktator itu. Tapi tidak boleh dibantah. Tidak boleh dibantah, tidak boleh diperdebatkan, diterima saja. Nah, itu kalau kemudian kita menggunakan teori ketuhanan. Soal raja mungkin sama ya. Raja itu persoalan bagaimana apakah Raja Sumbawa misalnya prinsipnya akan mau akan rela kemudian Raja di Bima itu memberikan kepada orang yang misalnya dia pulang kuliah atau lain sebagainya. Kemudian ada tanggung jawabnya untuk setiap bulannya misalnya. Nah, apa istilahnya itu? Istilahnya nih. Ketika sesuatu sudah dibelikan, ya, misalnya kan itu di keturunan raja ya. Raja ini sudah diangkat menjadi pemimpinnya, maka masyarakat sudah menganggap dia sudah memenuhi ketentuan dalam itu pandangan masyarakat. Misalnya pandangan masyarakat, dia sudah punya SK ini, tapi secara de jure dia belum punya SK misalnya. Belum punya SK, kemudian karena tidak punya SK, maksudnya SK-nya ini adalah apakah kepercayaan dia sebagai orang biasa tadi itu ada pengakuan nggak kemudian dipahami apa istilah filsafatnya itu ya? Ada istilah filsafatnya itu begini, dalam logikanya itu, kenapa dia menjadi raja? Itu pertanyaannya dulu. Karena dia adalah keturunan dari ini. Nah, si ini adalah tuan tanah itu kemudian. Nah, Inggris kenapa bisa kemudian menerapkan teori keturunan raja? Karena Inggris adalah satu klan keturunan kemudian. Beda dengan kita, klan keturunannya pun beda-beda. Dari jangan soal sepatu ya. Soal apa tadi? Suara saja itu berbeda-beda. Kemudian soal pendapat pun berbeda-beda. Nah, itu yang terjadi. Makanya kemudian a priori dan diktator atau otoriter itu terjadi kemudian. Atau pemasangan kehendak misalnya. Contohnya begini. Dulu ada anekdot ya. Anekdot ini memang agak rusak. Kemudian orang tidak bisa bersatu. Ada anekdot di mahasiswa Fakultas Hukum. Ketika rapat itu peserta rapatnya 20, bisa-bisa usulnya itu melebihi angka 20, bisa sampai 30-40. Situ. Karena begini, menurut mereka ini satu sarjana hukum itu melahirkan 3 pendapat. Nah, itu bahaya.
bahayanya apa? Pasti dia akan menjadi orang yang diktator kemudian dalam memimpin pemerintahan. Nah, kenapa diktator dalam memimpin pemerintahan? Tadi katanya satu sarjana hukum akan melahirkan tiga pendapat. Tapi tiga pendapatnya itu adalah satu sebetulnya nanti. Nah, ketika dia memegang kekuasaan tanpa ada kontrol, karena dia dianggap sebagai wakil Tuhan untuk menjadi pemimpinnya, kemudian dilegitimasi itu adalah benar, semuanya ditinggalkan, apakah kemudian dapat dipercaya kemudian itu? Itu maksudnya, dapatkah dipercaya kemudian segala sesuatu yang lahir dari pemimpin yang karena raja dapat mensejahterakan masyarakatnya misalnya. Karena kalau udah sistemnya sistem feodalisme, ya feodalisme itu lahir setelah tahun 1500-an ya. Itu di 1500-an. VOC datang itu 1500 ya. Iya, Pak. Nah, apakah betul setelah tahun 1500-an itu kemudian VOC datang menawarkan kapal dagangnya dengan cara dipinjamin uang. Nah, seperti itulah ini kemudian bagaimana kita membahasakan sebuah kedaulatan. Jadi kedaulatan itu adalah sesuatu prinsip yang kemudian harus dipertahankan. Dipertahankan dalam artian itu demi kepentingan orang banyak ya. Jadi orang mempertahankan jabatannya untuk kepentingan orang banyak itu benar. Orang mempertahankan jabatannya untuk kepentingan diri sendiri juga benar menurut pendapatnya mereka masing-masing kemudian. Tapi yang bahaya itu adalah orang kemudian jadi abai atau tidak mawas misalnya. Dianggap dengan selesainya penandatanganan perjanjian misalnya perjanjian dianggap selesai kemudian. Tapi kan ada kemudian tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Situ. Oh saya. Ada pertanyaan lagi? Udah ngantuk saya bertanya, Pak. Terserah. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Mengapa ya teori kedaulatan Tuhan bisa mengalahkan teori kedaulatan raja, Pak? Itu yang dijual makanya. Itu yang kemudian memunculkan perpecahan di tubuh Kristen. Makanya muncullah namanya Kristen Protestan. Begini cerita Kristen Protestan itu muncul. Raja memanfaatkan posisinya sebagai wakil Tuhan. Jadi sebagai wakil Tuhan kemudian diangkatlah paus ya. Paus di sampingnya sebagai penasihatnya dari raja itu. Nah, kondisi paus yang diketahui begitu dekat dengan kondisi apa yang saya sebut namanya tadi itu yang mengetahui dekat dengan raja, kemudian oleh orang-orang sekitarnya itu dimanfaatkanlah kemudian atas nama Tuhan. Nah, ketika dia menyebut atas nama Tuhan, pasti tidak dimulai tidak dimulainya adanya pembatasan. Kemudian mana yang betul-betul tugas dia selaku penghulu misalnya atau kepala tokoh agama dengan dengan kewajiban dia sebagai warga negara. Situ. Nah, kalau Tuhan kemudian tidak bisa dibayangkan, tapi kalau membayangkan sistem pemerintahan, kemudian pemerintah bisa melakukan beberapa hal tahapannya. Jadi tadi yang dikatakan Jepang, kenapa Jepang pernah menggunakan teori kedaulatan Tuhan dalam sistem negaranya. Jadi semua binatang apapun itu dibolehkan misalnya. Nah, dibolehkan tanpa melalui prosedur pengkajian. Nah, di situ pengkajian orang semua bisa masuk ilmu hukum misalnya. Orang semua bisa masuk pengacara tanpa ada proses evaluasi dan kajian dan sebagainya. Jadi
kedaulatan Tuhan itu adalah hanya mutlak miliknya Tuhan, tidak kemudian tidak kemudian milik manusia. Manusia kan hari ini kan hanya mengklaim saya adalah wakil Tuhan, saya diberikan ini misalnya kartu, hanya itu. Kemudian tidak sampai kenapa kemudian memunculkan tanah yang retak, tanah yang agak longsor, kemudian di situ. Ada pertanyaan yang lain? Kalau Udah, nggak ada Pak. kita akhiri. Saya agak ngantuk memang ini, kelelahan sekali. Udah nggak ada, Pak. Iya, Pak. Saya akhiri ya. Nggih, Pak. Ya. Ini Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak nyanyi Bu Atun. Siapa yang ngantuk ini? Keluar berarti anu ya. Umi ya.